Pandemi itu pukulan berat karena selain aktivitasnya berkurang, dibatasi oleh pembatasan sosial dan lain-lain ya. Lalu kemudian media-media itu mulai juga menurun. Ya. Jadi, begitu kita masuk ke dalam wacana yang dominan, wacana yang artinya yang inti dari persoalannya, kan banyak kita ketakutan. Ada self censorship yang sangat kuat gitu di antara pengarang kita dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi kenapa sastrawan kita tidak pernah berani memasuki wilayah-wilayah yang sensitif menjadi pembicaraan di dalam karyanya sendiri misalnya. Halo Sobat Baca, kembali lagi bersama saya Jajang Yanwar Habib dalam program Safari Sastra Kuatbaca.com. Hari ini saya bergembira sekali karena diterima di Bentara Budaya Jakarta untuk ngobrol bersama redaktur senior Kompas yang mengampu bidang sastra. Beliau ini selain sebagai jurnalis juga sebagai penulis yang karyanya boleh Sobat Baca cek, terutama untuk Gen Z ya. Kalau Gen Baby Boomers mungkin sudah sangat mengenal beliau. Sehingga beliau ini disebut sebagai budayawan yang kekinian. Kenapa kekinian? Karena saya bisa pastikan bahwa di dalam 24 jam terakhir di search engine Google, boleh dicek nama dan karyanya masih diperbincangkan oleh masyarakat secara bebas. Bukan hanya ditulis di dalam Kompas. Beliau adalah Blican, Putu Fajar Arcana. Selamat siang, Bli. Kang Jajang. Tentu saja kami bersama penggiat sastra Sarangganis. Iya dong, selalu ada. Seru banget nih, Blican modis sekali siang ini. Saya baru kali ini saya panggil beliau. Beliau. Agak tersipu-sipu ya. Mbak Nisa, saya harus mempertanggungjawabkan perkataan saya bahwa beliau adalah budayawan kekinian. Nah, kesan pesan dari penggiat sastra muda. Nah, gimana nih? Tapi Blican juga selalu ingin dikatakan muda. Jadi sama-sama muda ya Blican. Iya, tentu saja ya. Agak susah nih janjian sama Blican karena padat sekali dan masih sering bolak-balik ke Bali. Putu Fajar Arcana bagi penulis angkatan saya tentu saja berkesan karena banyak membuat asosiasi-asosiasi penulis, membuat kelas menulis, membuat acara-acara event-event kesusastraan yang ngeklik ya. Ngeklik itu artinya di sana ada teman-teman senior, tapi juga tidak menghilangkan teman-teman yang muda. Ada pertemuan antara yang senior dan junior. Salah satunya kemarin di pandemi kita lagi semua di rumah aja gitu ya, dan Blican tiba-tiba mengontak beberapa nama, terus kita bikin, yuk ngapain nih, kita ini bikin acara baca puisi di masa pandemi dengan judul Cinta Puisi di Rumah Saja. Dan itu jadi satu, wah iya bener ya, kita nggak perlu mengasihani di masa pandemi itu, kita tetap produktif, berkarya, dan dari situlah akhirnya banyak penulis termasuk saya saat itu yang akhirnya punya beberapa karya baru Blican. Dan Blican juga yang menginisiasi untuk membuat satu antologi puisi bersama yang berkaitan dengan di masa-masa pandemi. Jadi tentu saja sangat berkesan dan Bali menjadi satu tempat di mana banyak penulis aktif ya, produktif, kece. Untuk menyebut beberapa nama, Blican saya punya dua kawan baik, Purnama Sari dan Pranita Dewi. Nanti tunggukan kita ke Bali, Safari Sastra Goes to Bali. Ini testimoni panjang sekali Blican. Ya itu dulu lah. Oke, nanti saya antar ke Bali. Itu. Blican, ada satu pertanyaan yang utama menyambung dari tadi Mbak Nisa sampaikan, yakni Blican ini begitu aktif, produktif, sementara juga Blican sebagai redaktur senior di Kompas ya. Bagaimana membagi waktu, kemudian kiprah, dan membagi isi kepala mungkin ya? Ya itu memang ini ya, problem banyak orang ya.
Sebentar, saya menenangkan diri dulu ya. Soalnya prolognya panjang sekali ini saya. Jadi seolah saya ini orang yang luar biasa gitu. Padahal ya sehari-hari biasa saja. Jadi memang selalu ada pikiran-pikiran mungkin dalam tanda kutip liar gitu ya, Kang. Jadi misalnya pandemi kemarin diceritakan oleh Nisa, jadi merasa bahwa para sastrawan ini kan yang totalitasnya di dunia tulis menulis hidupnya hanya tergantung dari tulisan. Lalu saya berpikir sebagai jurnalis, saya masih untung masih mendapatkan penghidupan ya dengan gaji dari Kompas misalnya begitu. Tapi kan para sastrawan yang total, katakanlah misalnya Joko Pinurbo, kemudian Nisa mungkin salah satunya ya yang kemudian masuk. Kemudian ada di Bali, ada banyak teman-teman saya yang merasa bahwa pandemi itu pukulan berat karena selain aktivitasnya berkurang, dibatasi oleh pembatasan sosial dan lain-lain ya. Lalu kemudian media-media itu mulai juga menurun. Jadi ada fenomena di mana media cetak mulai kehilangan pembacanya ya di tengah berkembangnya dunia digital gitu. Itu kan menjadi pemikiran gitu. Nah itu di luar pekerjaan saya sebagai seorang redaktur dan juga seorang seringkali menjadi reporter juga ya. Jadi walaupun saya redaktur di Kompas dan khususnya Kompas Minggu, tetapi saya juga setiap saat selalu menulis. Jadi barangkali itulah saya tidak tahu mau definisikannya seperti apa ya. Seperti dia tanggung jawab profesional gitu. Jadi sebagai penulis saya tidak mau dianggap ketika dia mencapai titik sebagai redaktur maka dia seolah-olah cuma menjadi editor aja, menerima semua tulisan daripada reporter. Jadi saya tidak ingin seperti itu. Tapi karena hakikatnya adalah penulis dan dia harus dilihat dari sisi tulisannya, maka saya selalu menulis, selalu berusaha. Jadi oleh karena itu juga kemudian saya punya kolom khusus ya di Kompas ID, Epilog. Nah, pertanyaan teknisnya tadi yang Kang Jajang tanya ya, bagaimana mengatur waktu dan mengatur isi kepala sehingga itu terwadahi ya. Jadi masing-masing orang saya pikir punya cara sendiri-sendiri ya. Satu, mungkin saya punya tanggung jawab profesional sebagai seorang jurnalis yang punya tugas sehari-hari menjadi editor di Kompas Minggu khususnya. Kemudian Kompas Minggu salah satu tidak hanya editing tentu saja tugasnya, tetapi juga menyeleksi cerpen-cerpen masuk dalam 2 platform. Jadi di kurasi cerpen, ya mengkurasi cerpen di dunia digital yang mulai terbit tahun 2019. Kemudian sudah lebih dari 15 tahun menjadi kurator cerpen di Kompas Minggu. Nah itu dari situ saya banyak belajar bagaimana membagi tugas-tugas rutin dengan tuntutan kreativitas. Sederhananya ya selalu harus bangun lebih pagi dari yang lain. Itu taktiknya ya, jangan mau morning person. Selalu, jadi itu adalah masa-masa saya produktif menulis. Jadi pada pagi hari mulai jam 5 itu saya sudah bangun biasanya dengan kemudian masuk ke ruang kerja dan mengerjakan apa saja, tapi selalu berkaitan dengan tulisan. Di situ masa-masa produktif saya, jadi lahir banyak puisi, banyak cerpen. Ini belum ngeditnya ya. Nah, editing itu baru dimulai kira-kira setelah makan siang. Karena pandemi jadi dari rumah. Kalau dulu ya ke kantor mulai jam 1 siang masih bisa. Jadi itu tugas-tugas rutin, urusan administrasi, mengatur jadwal peliputan, kemudian juga merencanakan banyak hal ya yang berkaitan dengan manajerial. Nah itu cara membagi waktu, lalu sore dan malamnya sudah untuk keluarga lagi. Cuman sederhana itu, jadi ada 3 segmen ya sebenarnya ya kalau kita atur. Nah tapi kan semuanya harus dikerjakan dengan disiplin yang tinggi ya. Jadi memang apa namanya speednya itu harus betul-betul tepat, kemudian timingnya tepat, kapan saya harus menulis, kapan harus berhenti, kapan harus berangkat, itu semuanya dalam kepala tertulis. Jadi tubuh itu mengikuti seperti rutinitas seperti itu terjadi terus-menerus. Tapi satu hal yang mungkin pasti ya, menjadi redaktur, menjadi editor, kita menjadi lebih pinter kan dengan melihat karya-karya orang. Semoga ya, mudah-mudahan. Selalu begitu kan. Kita karena membaca. Belajar ya. Nah, itu kita selalu di posisi itu kalau jurnalis itu kan. Ya itu yang saya pakai ilmunya ya.
Jadi salah satunya membuka jaringan, sudah pasti ya. Saya kenal dari sastrawan senior yang sudah sangat sepuh misalnya gitu. Saya tinggal angkat telepon dan mereka pasti menerima. Pasti, karena saya baik dengan mereka secara pribadi, tidak hanya sebagai seorang redaktur, tapi juga secara personal saya dekat. Katakanlah Pak Budi Dharma misalnya ya, atau Ahmad Tohari, Bang Remi. 15 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar. Lalu jika lini masa itu kita kasih kesimpulan, menurut Belican, apa perkembangan dari kemampuan berkesusastraan dari masyarakat, dari teman-teman jurnalis mungkin? Ya mungkin ini satu hal yang mungkin dalam 20 tahun terakhir ya. 20 tahun. Itu catatan saya yang paling penting, karena saya kan cuma di cerpen dan mungkin esai-esai kebudayaan ya salah satunya. Jadi hampir 20 tahun terakhir ini tidak ada isu penting yang dibicarakan di dalam dunia kebudayaan dan dunia karang-mengarang kita, hampir. Kecuali misalnya soal-soal administrasi, misalnya kelompok A konflik dengan kelompok B gitu ya. Jadi itu terjadi di banyak daerah, lalu kelompok A tidak suka dengan kelompok yang lain. Itu kan soal-soal yang sebenarnya dari zaman dulu terjadi di dunia kita. Tapi isu-isu penting pasca, katakanlah misalnya di tahun 90-an, isu tentang warna lokal dalam sastra gitu ya. Kemudian setelah itu ada sastra pedalaman misalnya gitu, kan menjadi diskursus yang tidak hanya membicarakan soal sastra sebenarnya, tetapi kita membicarakan soal-soal yang ilmu humanioranya itu kita berkembang di situ gitu. Nah, entah kenapa dalam 20 tahun terakhir ini seperti kehilangan ya. Jadi sastrawan-sastrawan kita, penulis-penulis, kemudian juga intelektual kita kehilangan isu untuk membicarakan hal-hal yang lebih esensial dalam hidup kita sehari-hari gitu. Apakah itu faktor eksternal yang lebih menonjol, misalnya kita prioritas membicarakan soal-soal politik dan ekonomi yang menjadi kebutuhan dalam bernegara dan dalam berkehidupan gitu. Saya tidak tahu apakah itu juga ikut campur tangan sehingga sisi-sisi keberadaban kita atau civilization-nya gitu, itu agak tertinggal dalam pembicaraan. Kalau saya berangkat dari cerpen-cerpen yang ditulis misalnya ya, sangat sedikit misalnya cerpen-cerpen yang secara esensial itu membahas isu-isu yang misalnya yang perlu kita bicarakan dalam dunia politik misalnya gitu, atau dunia sara misalnya gitu. Itu hampir-hampir. Padahal saya sangat terbuka ya, terbukti dari cerpen terakhir yang memenangkan cerpen pilihan Kompas tahun 2021 berarti ya, kan ditayangkan kan 2021, lalu cerpennya menang di tahun 2022 ya. Itu membicarakan tentang bagaimana terjadi kemunafikan di sebuah gereja di NTT. Nah, karya-karya semacam ini sebenarnya kan ditunggu ya sebagai satu proses berbangsa yang terus menjadi keinginannya menjadi Indonesia. Itu kan tidak bisa isu-isu sepenting ini, sesensitif ini terus kita petiaskan aja, kita simpan gitu, sehingga dia luput dari pembicaraan. Dan ini pada satu titik tertentu, kalau kita tidak membicarakannya secara lebih terbuka, bisa menjadi bom waktu ya. Pada satu titik tiba-tiba kita terkejut aja, agak, loh kok terjadi lagi di Indonesia? Ya orang kita nggak pernah membicarakannya gitu, dengan cara-cara ya tentu saja yang mengindahkan etika ya, mengindahkan etika umum, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat itu kan tetap, tapi jangan dipetieskan gitu. Saya menunggu sebenarnya pembicaraan-pembicaraan semacam ini lebih terbuka dibicarakan gitu. Ini 20 tahun terakhir ini kan kebebasan sudah begitu luas ya, dengan bergantinya era pemerintahan dari yang 32 tahun itu. Gitu kan. Tapi kemudian pembicaraan mengenai hal-hal yang fundamental yang hidup di masyarakat semakin rendah gitu. Apa korelasinya dengan itu? Mungkin sastra kita terlalu lama dikekang ya, Nisa ya. Waktu zaman Orde Baru kan dari Orde Lama bahkan ya, itu kan sastra kita sangat diawasi oleh rezim ya, sehingga dia tidak bebas gitu. Ada sastra buruh sedikit, kemudian buruhnya hilang gitu kan. Itu kan salah satu tindakan-tindakan yang pelanggar kemanusiaan atau HAM gitu, sehingga sastrawan kita menjadi takut gitu.
Pembicaraan katakanlah peristiwa tragedi paling besar lah ya, kan tidak pernah dibicarakan secara tuntas, misalnya peristiwa 65 itu kan. Dia kan hanya serpih-serpih gitu aja. Begitu kita masuk ke dalam wacana yang dominan, wacana yang artinya yang inti dari persoalannya, kan banyak kita ketakutan. Ada self censorship yang sangat kuat gitu di antara pengarang kita dan juga masyarakat pada umumnya. Jadi belum sudah dituduh itu PKI misalnya gitu. Begitu kita ngomong PKI seolah-olah itu adalah ada tanda larangan gitu di antara kita kan gitu kan. Nah, ini juga kemudian mungkin berpengaruh dalam bawah sadar para penulis, para penyair kita untuk selalu zigzag gitu membicarakan persoalan-persoalan yang sebenarnya harusnya menjadi pembicaraan utama dalam isu terutama isu-isu politik dan isu-isu berkebudayaan ya. Tapi karena dia nggak dibicarakan, sekali lagi saya mempersoal soal itu ya. Jadi ketika dia dipetieskan, maka kita lama-lama menganggap persoalan ini persoalan yang tidak ada. Karena dia sudah tertutup oleh persoalan-persoalan lain yang lebih pragmatis, misalnya ekonomi, misalnya politik kita ya, kan tiap 5 tahun kita selalu seolah-olah memperbaharui persoalan politik kita. Padahal itu kan duplikasi-duplikasi yang terus-menerus akan terjadi gitu. Memang isu politik kan isu yang lebih santer dan bergulir lebih cepat dibandingkan isu-isu kemanusiaan. Nah, yang saya sayangkan justru kenapa? Ini pertanyaan besar juga buat kita semua ya. Kenapa sastrawan kita tidak pernah berani memasuki wilayah-wilayah yang sensitif menjadi pembicaraan di dalam karyanya sendiri misalnya. Bukan berarti karya itu kemudian menghamba kepada isu-isu sosial politik gitu kan. Tetapi itu adalah kan bahan bakarnya ada di sana gitu. Yep. Dan itu tugas dari para penulis, tugas dari para penyair dan tugas dari para sastrawan seharusnya gitu. Tetapi saya 20 tahun itu hampir tidak menemukan karya yang misalnya seperti karya dari teman dari Jogja yang memenangkan kemarin ya, Sun Lee, Thomas Alexander ya. Dia membicarakan dengan sangat terbuka, tetapi mengindahkan etika dan berani ya mengatakan bahwa ada loh institusi yang namanya keagamaan itu menyalahgunakan kepercayaan umatnya. Kan itu kan mungkin banyak terjadi ya. Sangat banyak kasusnya, pencurian misalnya donasi ya, itu kan setiap saat terjadi sebenarnya. Tapi kan selesai kalau dia hanya ditulis sebagai karya jurnalistik, maka dia akan ditindih oleh isu-isu besar yang lainnya, maka dia hilang. Tugas seorang penulis dan khususnya sastrawan adalah menggali hal-hal semacam ini kan, karena dia menyangkut nilai kan, menyangkut moralitas satu kondisi sosial masyarakat gitu kan, tidak bisa dibiarkan. Maka tugasnya adalah membicarakan ini dengan cara yang lebih mendalam ya, kemudian nilainya kemudian kita timbang gitu, sehingga dia menjadi karya yang mengandung tidak hanya soal yang pencapaian estetik ya, tetapi juga pencapaian dunia moralitas kemanusiaan kita. Ya. Itu tantangannya menurut saya. Ya, dan memang seperti dikatakan oleh para teoritis ya, bahwa seorang sastrawan itu selalu menghasilkan karya diprakondisikan oleh kondisi sosial kehidupan sastrawan ya gitu. Nah, ketika tadi Blichan sampaikan kondisinya demikian, apakah juga proses riset yang dilakukan oleh penulis atau sastrawan terhadap objek daripada permasalahan masyarakat itu sekarang menjadi batasannya semakin kuat karena penolakan dari masyarakatnya atau seperti apa ya? Ini pembicaraan kita jadi sangat serius ya. Nah, aku nyambung dulu sebelum ke Blichan. Tapi ini harus dibahas dulu. Serius ya. Tadi Blichan sebelum mulai, Nis, ini kita obrolannya santai ya Pak, serius. Iya, kok jadi serius. Santai. Tapi inilah ciri khasnya Blichan. Banyak isu-isu yang menarik ya untuk dibicarakan. Isinya daging semua nih sekarang. Jadi aku tertarik Blichan. Ini memang selalu jadi obrolan yang ada di forum-forum sastra ya belakangan. Kenapa sih kita tidak pernah menengahkan persoalan-persoalan di realitas hari ini ke dalam karya sastra? Tadi Blichan udah panjang lebar gitu. Aku juga bertanya-tanya, oh iya juga ya, kok aku juga lama ya nggak
baca cerpen-cerpen yang dia ya cerpen puisi gitu yang dia pantulan dari realitas zaman saat itu. Kalau saya mau nambahkan dikit Blichan, persoalannya bukan tidak hanya di penulis, karena ekosistem sastra juga kan didukung oleh pembaca. Saya malah curiga, jangan-jangan sadar secara tidak sadar, penulis itu melihat karyanya akan laku nggak nih ketika dia memilih isu yang sensitif, katakanlah begitu, yang tadi akhirnya dipeti eskan atau diabaikan, disimpan, karena sebenarnya secara sadar si penulis tahu harusnya ada soal isu humanity yang dia bicarakan dalam karya sastra, tapi dia kemudian terbentur dengan persoalan laris nggak nih buku gua ketika di pasaran. Dan ekosistem sastra hari ini pasar yang akhirnya menjadi penentu, dan ini jadi satu otokritik ya, karena Blichan juga nulis, saya juga nulis, Kang Jajang nulis, dan saya yakin teman-teman sobat baca juga nulis, dan ini jadi satu otokritik. Perlu nggak sih, atau seberapa penting sih kita tuh cemas dengan ketika kita menulis kemudian kita memikirkan buku ini harus laris, marketable atau enggak, marketable atau tidak, dan bahkan misalnya ruang-ruang penghargaan sastra juga tidak memberi tempat yang cukup concern ke dalam topik-topik yang dinilai sensitif, tapi ini harus dibicarakan gitu. Nah mungkin Blichan ngerasa. Kalau saya sih agak saklek ya. Jadi tugas penulis adalah menulis. Jadi bahwa kemudian ada manajemen marketing gitu, itu urusan sangat manajemen ya. Harusnya orang lain yang. Yeah. Ya, tapi kan di kita kan berbeda, ekosistemnya nggak terbangun ya. Sehingga banyak sastrawan yang memikirkan pasar gitu kan. Jadi apakah misalnya ini cocok dengan Kompas. Nah, kita sudah mulai memikirkan seperti itu sebenarnya. Pemetaan. Ya. Jadi kita memetakan diri sendiri kan. Jadi padahal kebutuhan kita adalah kebutuhan berekspresi. Ketika kita menulis itu kan kebutuhan berekspresi dan menyuarakan ketidakadilan misalnya gitu, salah satu soal ya. Menyuarakan kemiskinan misalnya, itu kan perjuangan seorang penulis termasuk jurnalis adalah di situ gitu, batasnya. Tapi ketika dia ekosistemnya nggak terbangun, maka yang terjadi di Indonesia, Dewi Lestari misalnya, ya dia mempromosikan bukunya sendiri setelah dia nulis, capek sekali menjadi penulis akhirnya gitu. Jadi betapa berat gitu, betapa berat, sehingga hal-hal yang tidak dia kuasai kemudian secara keilmuan gitu, terpaksa dia terobos-terobos gitu kan. Jadi, artinya penulis harus ngartis sekarang ya? Ya itu salah satunya yang terjadi kemudian kan. Banyak soal lah, banyak contoh ya untuk itulah. Jadi bagaimana misalnya banyak sekali penulis kita juga mencetak bukunya sendiri, dia jual sendiri seperti itu ya. Kan itu kan sebenarnya kalau di luar nggak bakalan terjadi ya, nih saya di luar tuh nggak bakalan kurasinya terjadi. Cukup nulis ya nulis aja. Gitu. Kalau nah yang menjadi persoalan sebenarnya buat saya bukan soal itunya ya. Selain saya harus mengakui bahwa ekosistem perbukuan, ekosistem karya, bagaimana memasarkan dalam tanda kutip ya, itu belum jalan di kita gitu. Tantangan terbesar penulis Indonesia ini sebenarnya bukan hanya pada soal manajemen marketing gitu, tetapi soal bagaimana mereka berani ya dalam tanda kutip juga berani mengemukakan hal-hal yang menurut mereka di dalam kehidupan bermasyarakat misalnya ada ketidakbenaran, ada ketidakadilan, ada ketimpangan dalam soal perolehan hak dan kewajiban misalnya gitu. Soal hukum itu kan yang luput dari pengamatan dan penulisan teman-teman kita, para penulis ini. Karena apa? Saya ingin kembali kepada soal yang sangat hakiki, Isa. Kita tuh masih terpaku pada soal bahwa menulis itu mengarang. Jadi seolah-olah semuanya adalah buah kerja imajinasi. Saya tadi luput ya soal riset itu. Seolah-olah tidak ada relasi yang sangat subtil gitu antara realitas masyarakat gitu dengan apa yang kemudian diekspresikan dalam bentuk tulisan. Itu kan terputus. Karena kita memahami dunia tulis menulis adalah dunia kreativitas, itu dunia mengarang gitu. Soalnya cukup dengan berimajinasi saja, terus kemudian karya itu lahir gitu. Nah, prinsip saya dari dulu, karya itu nggak bakal lahir, nggak bakal relate dengan kehidupan masyarakatnya kalau dia nggak melakukan riset.
Itu kekuatan sastrawan-sastrawan besar di seluruh dunia lah. Di Indonesia katakanlah kalau kita mau menyebut ya misalnya Ahmad Tohari yang masih ada beliau, kemudian mungkin Bang Remy salah satunya. Risetnya sampai ke Belanda segala macam. Bang Remy Siladok ketika menulis novel-novelnya ya. Hotel Prodeo. Ya, Hotel Prodeo, Bandung tahun 1926 itu dia risetnya sampai ke Belanda. Kemudian Pak Budi ya, bagaimana mengandalkan ingatan-ingatannya ketika bersekolah di Hawaii, di Amerika, dan kemudian mencari literatur-literatur yang berkaitan dengan manusia-manusia di Bloomington misalnya gitu kan dia membaca. Nah, prinsip ini pada generasi berikutnya kemudian itu agak-agak diabaikan. Maka saya mendapat jawaban kemudian ya jangan-jangan gara-gara mereka menganggap dunia tulis menulis itu masih mengarang sehingga seolah-olah sama sekali tidak ada kaitannya dengan kehidupan yang terjadi di sekitarnya. Maka karya-karya yang lahir itu sebagian besar karya-karya personal yang tetap berhenti sebagai gumaman-gumaman gitu. Itu banyak sekali, Nisa. Iya, sepakat. Sesungguhnya kalau dia mampu ya, seperti misalnya puisi-puisi penyair yang menang Nobel barusan ya, saya lupa namanya. Itu kan puisi-puisi sangat personal, bagaimana misalnya pelecehan seksual, bagaimana ketidakadilan menimpa dirinya, itu kan kemudian dia lontarkan menjadi isu-isu sosial, isu-isu yang bisa mengena kepada semua orang. Kan itu kemampuannya mengolah. Disitulah tugas sastrawannya sebenarnya di sana gitu. Jadi bagaimana menjadikan pengalaman-pengalaman personal, terutama yang menyangkut nilai-nilai ketidakadilan misalnya gitu, atau ketimpangan kehidupan, kemiskinan dan lain-lain, menjadi nilai-nilai yang bisa dijadikan pegangan gitu oleh publik yang lebih besar. Itu tantangannya seorang sastrawan sebenarnya. Sehingga itu yang disebut isu utama di dalam masyarakat tadi yang Blican sampaikan di awal. Persis. Karena rupanya nggak nyambung ya. Jadi antara ada kejadian yang sangat besar misalnya di masyarakat kita, tapi kok nggak muncul dalam karya-karya gitu. Karena ternyata memang terputus kaitannya itu. Padahal sastrawan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri dan sebenarnya persoalan-persoalan itu jadi pantulan untuk karya seharusnya ya. Persoalan realitas yang dia temui sehari-hari gitu. Jadi Blican ini sangat kritis rupanya. Lepas bahwa karya kan selalu ada pertimbangan estetiknya. Itu kan dia punya bangunan struktur yang tersendiri ya. Itu kan juga syarat dasar yang menurut saya semua orang bisa mempelajarinya. Itu soal teknis dan tidak perlu harus berguru lah. Jadi tinggal membaca buku-bukunya siapa gitu udah tahu struktur sebuah cerita. Jadi persoalan Blican ini yang tadi jangan-jangan para sastrawan hari ini menganggap sastra itu hanya pekerjaan mengarang dan mengandalkan hanya imajinasi dan mereka terperangkap pada soal daya ungkap, soal puitis atau tidak gitu, soal daya ucap, tapi tidak bermain di yang esensinya adalah di isu yang ingin dia bicarakan. Topik. Nah, Blican, kalau karya pribadi itu sudah lahir pertama tahun berapa? Saya menulis puisi mungkin zaman SMA ya. Diterbitkan? Itu majalah dinding lah ya. Jadi majalah dinding di sebuah sekolah di desa ya, di Bali Barat situ. Jadi saya sendirian mengisi majalah dinding. Tahun yang berminat. Tahun berapa itu? Tahun mungkin 82, sampai 84 ya saya selesai itu. Nggak ada yang tertarik. Jadi majalah dinding itu kosong selalu. Saya mikir ini kan sayang sekali ya. Ada sanggar padahal. Saya tidak mengerti kenapa sanggar ini nggak menulis. Mereka berpuisi. Itu. Sudah ada Pak Umbu misalnya datang itu. Saya lupa nama kelompok sastrawan Jemberana apa gitu. Saya tidak ikut di dalam sanggar itu. Tahu ada Pak Umbu gitu. Tapi majalah dinding itu setiap masuk ke lobi sekolah itu selalu kosong, kaca aja isinya gitu. Ini buat apa ya tahun 80 terus kan memang komunikasi kita ya masih tulisan tangan segala macamnya. Saya coba-cobalah kemudian karena saya bisa menggambar pinyet zaman itu ya. Jadi saya gambar pinyet kemudian saya isi puisi gitu. Tempel gitu. Sampai pada suatu hari saya ingat saya menulis tentang guru Drona kalau dalam bahasa Balinya yang punya murid antara lain Arjuna sama Karna ya. Saya bikin karena saya suka wayang di zaman SD sampai kemudian SMA itu. Saya nulis kayak dia sindiran kepada salah seorang guru saya di sekolah yang perlakuannya sangat tidak adil kepada siswanya ya.
rupanya dibaca, itu kayak prosa liris gitu ya. Itu rupanya dibaca oleh salah seorang guru. Karena tiba-tiba saya dipanggil ke guru BP. Ini ada apa? Si Putu dipanggil. Jadi ternyata itu dianggap menyindir dari guru yang sebenarnya yang saya anggap berperilaku sangat killer zaman itu ya. Orangnya suka menghina, suka main pukul gitu. Jadi saya sindir dengan mengambil tokoh pewayangan itu. Lalu saya di briefing lah, pasti di situ ya dimarahin. Terus kemudian tidak boleh menulis, nah itu paling celakakan itu. Oh, sudah jadi terjadi itu pengekangan. Sudah, jadi majalah dinding itu nggak boleh diisi. Kalau ceritanya masih seputar itu. Ini kan buat pengumuman gitu-gitu lah, sebagian besar isinya ya. Ampun. Jadi saya nggak boleh menulis. Itu akhirnya dipendam sampai kemudian bikin novel Manusia Gilimanuk gitu ya. Betul, salah satunya. Jadi Manusia Gilimanuk ini sempat dapat penghargaan, Kang Jajang, menarik, dan diteaterkan juga nggak ya, Blican? Atau difilmkan nggak? Diteaterkan ya. Jadi tadi kayaknya itu apa namanya yang terpendam di masa kanak-kanak, karena di masa remaja ya. Di Manusia Gilimanuk ini sangat kental sekali persoalan pewayangan ya, bagaimana di Blican menceritakan dan seperti direlevasikan pada realitas hari ini gitu. Seru itu tuh. Bukunya terbit tahun itu 2012 ya. 2012 setelah itu ya. Nah, saya lanjutkan cerita sedikit lagi. Jadi karena dilarang menulis, maka saya menggambar. Jadi itu penuh dengan gambar-gambar penyet saya isinya. Jadi menjalani itu terus saya nempel gitu ya, terus digambar. Ada satu orang yang kemudian adik kelas tertarik gitu. Saya boleh, perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Saya boleh ikut menggambar nggak? Sekarang jadi pelukis dia. Boleh saya ikut gambar? Tentu saja, ini kan terbuka buat siapa saja gitu. Kuncinya siapa yang pegang? Jadi kuncinya ada penjaga sekolah yang pegang. Akhirnya dia ikut gambar. Dan baru saya tahu kemudian si namanya Ganda ya, saya masih ingat. Dia ini anak seorang penjahit di desa itu. Kemudian menjadi teman saya dalam berlatih bulu tangkis. Ini agak menyimpang ya. Dia pemain bulu tangkis gitu. Jadi dari zaman SD sampai ke SMA saya adalah atlet bulu tangkis. Nah ini kayaknya banyak sobat baca yang belum tahu nih. Iya, belum banyak saya expose soalnya ya. Saya atlet daerah untuk bulu tangkis sampai mewakili di Bali Barat untuk bertanding ke Denpasar ya. Bahkan sampai pernah main di Malang, di Lawang. Udah nasional berarti ya? Sudah nasional. Jadi pertama kali saya pergi ke luar daerah itu ke Lawang dan Malang ya, main bulu tangkis, bukan karena urusan sastra ya. Bukan karena puisi ya. Bukan karena puisi. Nah terus akhirnya Ganda ini kemudian menjadi pelukis sekarang. Dia kuliah di ISI. Saya yakin banget bahwa itu gara-gara dia sering menggambar sama saya di vignette. Nah saya menjadi penulis, dia menjadi pelukis. Jadi Nah ini buat para guru-guru di sekolah, jangan pernah melarang siswanya untuk menempelkan karya-karya. Kalau sekarang masih ada ya Kang ya? Ya Blican masih ada ya di sekolah ya? Zaman itu ya. Rendra sudah terkenal, tapi saya belum baca Rendra zaman itu. Karena banyak yang berangkat, daya tarik kesusastraan itu dimulai dari masa remaja ya, masa kecil ya. Mading SMA itu ya? Betul, saya yakin sekali saya tertarik ke dunia menulis dari sana ya. Pemicunya, walaupun di rumah sudah belajar sama bapak tentu saja, karena kebetulan bapak saya seorang penyair tradisi ya. Dia suka nyanyi tradisi, lalu di Gandamayu saya ceritakan bagaimana saya diajak pergi ke undangan ya, ke tempat-tempat orang punya hajatan gitu. Jadi saya duduk di boncengan sepeda, lalu dia bernyanyi sepanjang malam di satu hajatan itu. Pagi kami baru pulang lagi gitu. Tapi Bapak Blican nih terkenal di desanya berarti ya? Ya lumayan. Tokoh. Karena dia sastrawan, dia pelukis juga. Jadi termasuk salah seorang, apa saya sebutnya ya, pemuka agama lah. Jadi dia pemangku, kalau di kampung itu jadi pemangku di pura, di lokal. Sudah ada darah seniman di kemungkinan ya dari dia ya. Dan dukun juga. Itu merangkap dukun ya? Merangkap dukun kalau bapak. Kalau saya ini Blican, aku tertarik nih. Belakangan Blican aktif untuk menjadi mentor dalam kelas-kelas kepenulisan, baik online maupun offline ya. Dan terakhir kemarin misalnya Kompas sempat mengadakan juga ya Blican ya. Kemudian setiap tahun.
Nah, ini apakah ada satu cita-cita dari Blichan yang tadi sudah disampaikan ya, bagaimana 20 tahun mengkurasi karya-karya, ada kegelisahan tersendiri bahwa tidak ada topik yang isunya itu kontekstual, bisa katakanlah seperti itu. Apakah di kelas-kelas menulis itu menurut Blichan ruang yang cukup efektif untuk melahirkan regenerasi-regenerasi penulis baru? Jadi menarik ya, ini kan obsesi saya dari dulu ya. Ruang kebudayaan Kompas itu di tangan para senior saya, ini harus saya katakan sangat tertutup. Jadi tugas seorang kurator itu hanya menerima naskah, lalu kemudian dia seleksi dan dia muat gitu. Sangat fasih. Tidak pernah ada komunikasi yang lebih intensif antara para penulisnya, terutama ini khususnya para sastrawan dengan para kurator. Tidak jemput bola gitu ya? Salah satunya. Tapi saya pertama sebenarnya obsesinya ingin membuka diri ya. Jadi saya ingin membuka diri bahwa sehingga terjadi komunikasi yang lebih intensif untuk melihat ini loh yang ada di Kompas gitu. Apa saja sih misalnya tema-tema yang disukai. Mau nggak mau kita harus membicarakan soal itu ya. Apa sih tema-tema yang kemudian boleh dan tidak boleh. Seperti apa sih cerpen Kompas, itu awalnya. Jadi ingin membuka diri, maka kelas-kelas awal itu kan gratis semua ya. Betul. Hanya melalui kurasi yang sangat cepat. Kelas saya bikin, sebenarnya forum-forum itu menjadi medium buat saya untuk menjelaskan cerpen Kompas, awalnya begitu. Tapi lama-lama kan ada kebutuhan juga, ini kan media, saya bukan bermaksud sombong ya, media yang sangat dipercaya oleh atau menjadi tumpuan dari para penulis belakangan dalam mempublikasi karya-karya mereka kan gitu kan. Setelah era majalah kita redup, kemudian koran lah yang menjadi harapan satu-satunya untuk melihat bagaimana perkembangan sastra, terutama cerpen dan cerita bersambung kita gitu kan. Dalam buku-buku kemungkinan besar orang sebelum membaca buku kan dia membaca cerita bersambung dulu gitu kan, biasanya gitu jenjangnya. Nah, di Kompas itu kita baca cerita bersambung dulu, kemudian baru menjadi buku lah gitu. Nah dari situ kan saya kemudian beranggapan bahwa ada hal-hal yang harus dikomunikasikan secara lebih intensif dan kepentingan bersama bahwa media bertanggung jawab dong gitu terhadap perkembangan dunia kreativitas kita. Jadi walaupun saya tidak ingin mengambil tanggung jawab saya sendirian ya gitu, paling tidak menyediakan forumnya gitu, sehingga terjadilah forum-forum kelas cerpen itu. Dan karena saya merasa bahwa ini bukan hanya tanggung jawab saya sebagai person editor dan kemudian Kompas sebagai medianya, ini tanggung jawab bersama dari komunitas atau ekosistem sastra secara keseluruhan gitu. Maka saya melibatkan mentor-mentor dari luar, misalnya Senom kemudian mengajar ya gitu. Kemudian Agus Nur juga mengajar. Sampai tahun 2015 itu kami pergi ke 5 kota di Indonesia untuk menyelenggarakan yang namanya kelas cerpen. Jadi salah satunya Padang Panjang, Bandung, Jakarta, Bali, Jogja, dan Bandung. Makassar Writer Festival. Di situ kita hadir untuk tidak hanya untuk Kompas sebenarnya, tapi bagaimana kemudian kita membicarakan ya, persoalan-persoalan terutama persoalan-persoalan dunia kreativitas. Jadi walaupun pada ujungnya soal kebudayaan. Kalau saya hadir di kelas saya selalu ngomong seperti yang saya bicarakan tadi gitu, bahwa cerpen, sastra bukan hanya untuk sastra. Jadi kita sedang bergulat dengan nilai-nilai kemanusiaan sebenarnya gitu. Saya selalu ngomong begitu, selain soal-soal yang menyangkut teknis penulisan gitu. Oh itu pesertanya dari tahun ke tahun makin banyak makin ini. Sampai sekarang kemarin di kelas terakhir di tahun 2022 ya, di bulan Juli biasanya itu hampir 200 sampai 300 orang pesertanya. Itu kan banyak sekali ternyata orang yang kepingin ya terjun langsung ke dalam dunia tulis menulis gitu. Artinya daya minatnya itu masih tinggi ya? Tinggi, sangat tinggi. Dengan berbagai motivasi tentu saja ya. Apakah mereka kepingin menjadi penulis atau ada yang sangat pragmatis, misalnya pengen menulis kemudian dapat honor, ada juga. Tapi nggak salah. Tapi kalau misalkan kita kaitkan dengan media yang menampung karya itu seperti apa?
itulah sekarang menjadi persoalan besar ya di kita gitu kan. Ketika koran meredup sebagai katalisator atau media untuk mempublikasi karya-karya para penulis ini, maka sebenarnya ada harapan ke dunia digital ya, ada harapan ke sana. Tapi rupanya dunia digital ini belum sepenuhnya bisa relate ya, bisa akrab gitu, punya kedekatan lah. Jadi dengan para sastrawan itu belum. Nah problemnya apakah kita belum terbiasa, hanya persoalan habit aja, atau memang dunia digital ini seolah-olah mencabut akar peradaban yang sekian abad disemai ya oleh peradaban kita. Cetak ya. Ya, maksud saya itu. Jadi bagaimana penemuan mesin cetak misalnya ya, bagaimana penemuan huruf, bahkan kalau kita mau berbalik ke belakang, bagaimana kemudian penemuan kertas, itu kan kemudian jadi satu ya. Berujung pada penemuan mesin cetak. Itu kan peradabannya berlangsung berabad-abad gitu kan. Ketika dunia digital ada, ini kan seolah-olah menghilangkan semuanya gitu. Ya kan? Kita nggak bisa dong menghapus perjalanan panjang. semacam evolusi pencapaian manusia gitu ya, dalam mewadahi dunia ekspresi itu berlangsung berabad-abad, tapi tiba-tiba kita hapus hanya dengan satu hentakan dunia digital gitu kan. Itu sulit. Mungkin itu problemnya ya. Oke. Artinya juga, ya bukan artinya, tapi ruang digital yang hari ini begitu masif tidak melihat sisi kekaryaan masyarakat dalam bidang sastra, dalam bidang kerja-kerja kebudayaan secara umum mungkin ya, sebagai satu rubrik yang seharusnya ada gitu ya. Kalau misalkan kita tekniskan ke pengelolaan media lah ya, seperti itu ya. Banyak media digital yang sudah memulai sebenarnya ya. Termasuk kami dong ya? Ya, tentu saja. Kompas juga sudah memulai sebenarnya ya. Okay. Tapi rupanya memang ya salah satu ininya habit itu yang belum ya. Waktu baca, durasi baca orang, kekuatan kita untuk memindai di dunia digital ini jauh lebih pendek dibandingkan di dunia paper yang bisa kita bawa kemana-mana gitu kan. Nah itu kan kelebihannya, buku sama koran itu kan bisa kita bawa. Dunia digital juga bisa bawa, tapi kan dia ketimpa oleh isu yang sebenarnya tiba-tiba saja muncul detik per detik gitu kan. Iya, nah, yang running tiba-tiba. Tantangannya itu saya kira. Jadi bagaimana supaya kita tidak terdistraksi gitu oleh problem-problem yang sebenarnya tidak pernah terjadi dalam kehidupan kita. Itu kan kemudian mencegat kita semua gitu ya, dalam setiap detik per second gitu dicegat-cegat sehingga kita menjadi manusia yang bimbang gitu menentukan arahnya. Apakah itu atau memang soal-soal pengelolaan yang belum serius gitu, bisa jadi. Jadi kita harus menemukan seorang kurator yang memiliki tidak hanya visi, tetapi dia juga mampu ya menggunakan teknologi, terutama teknologi digital sebagai bahasa baru gitu, yang kira-kira sesuai dengan generasi penulis di masa kini gitu. Itu kan harus dicari. Ini artinya bagi Blican dan yang mewakili juga institusinya mungkin ya, dalam konteks itu ya, itu tantangan yang sangat berat ya. Berat. Apakah bentuknya visual, misalnya seperti ini, seperti kita lakukan ini, orang baca puisi misalnya gitu, seperti kita lakukan. Puisi nggak perlu misalnya teksnya dimuat gitu, terus dibacakan aja penyairnya, dia ngirim puisi tapi dalam bentuk video misalnya gitu, lalu dikompilasi jadilah tayangan. Apakah itu bentuknya? Atau yang lebih sesuai dengan teknologi visual, nggak tahu, belum ketemu menurut saya, karena ini kan masih baru ya, belum 20 tahun terakhir mungkin baru berkembang terus gitu dibandingkan teknologi penemuan huruf, mesin cetak dan lain-lain, kertas itu kan sudah berlangsung berabad-abad gitu. Koran Republika juga kabarnya terakhir 31 Desember. Betul. Tidak hanya Republika, jadi tabloid Nova juga sudah tutup per 31 ini, kemudian dan Bobo kalau nggak salah juga itu tutup papernya, menjadi online juga. Wah, Bobo menemani saya dari masa kecil. Ya, tutup. Jadi betul-betul tutup tanggal 31. Iya. Terkait soal perpindahan dari media cetak ke digital, itu banyak sekali sekarang sebenarnya platform-platform yang berusaha, Blican, yang berusaha untuk tetap menjaga marwah sastra Indonesia. Dan saya tahu misalnya ada beberapa
website ya yang dia ingin mengakomodir gitu tulisan teman-teman. Tapi tadi benar, soal kurasi masih belum serius dan soal terbitan yang intens. Jadi kalau di koran Kompas ya misalnya, udah pasti tuh setiap hari Minggu ada rubrik budaya. Di sana ada cerpen, ada puisi, ada esai. Nah kadang kalau di website ini kadang nongol, kadang enggak, entah kenapa tuh tadi soal manajerial itu juga perlu diseriusi lagi ya dinya. Saya memahami dunia digital ini kan sebuah dunia yang betul-betul baru ya dalam peradaban manusia gitu. Sehingga kita satu hal masih terasa asing gitu. Apalagi baby boomer kayak saya kan udah pasti ada di dua kaki ya, ada di sekarang tapi juga pernah mengalami bagaimana bekerja dengan mesin ketik misalnya. Amfibi berarti ya, pernah bekerja dengan mesin ketik, buka baju karena panas nggak ada AC di zaman awal jadi jurnalis ya. Nah, yang terjadi kalau menurut saya ya Nisa dan Kang Jajang tidak bisa karena kan ini karakternya pasti berbeda ya, dunia digital sama dunia paper, dunia kertas penerbitan itu. Yang terjadi sebenarnya kan cuma pemindahan platform yang sekarang itu. Jadi bagaimana seolah-olah koran dengan memuat cerpen atau memuat puisi seperti tipografinya yang ada. Lalu karena kita menemukan media baru digital itu, kita pindahin gitu loh, blog gitu. Persis sama kan sebenarnya, tapi kan berubah platformnya. Nah, menurut saya ini kok tidak tepat gitu. Karena kita sebenarnya belum memahami karakter dunia digital itu. Ya itu. Kok nggak kepikiran Tidak bisa hanya berpindah begini, makanya itu hambatannya itu. Jadi kan seolah-olah kita, padahal waktu baca kita misalnya salah satunya berkurang, ya kan? Kekuatan kita untuk memindai di digital itu kan pasti berkurang, tidak sampai 1 menit gitu. Kalau di koran kan kita tahan itu bisa lama, habis baca cerpen Budi Dharma 1 kali. Duduk ya. Tapi belum tentu terjadi hal yang sama kalau kita mau baca cerpen digital. Iya betul. Saya pastikan. Karena rata-rata baca cerpen Kompas di Kompas digital itu kurang dari 2 menit. Betul. Artinya dia nggak tuntas membaca itu, gitu loh. Kan berarti kan ada yang keliru gitu dalam cara kita menyajikan karya sastra dalam dunia digital gitu. Ternyata bentuknya ini mungkin bukan ini. Seperti mudah lelah baca ya kalau persis. Ini juga yang kami produksi di kuatbaca.com di produk Telik. Telik itu kan in-depth, komprehensif lah ya. Itu kan rata-rata durasi baca kalau normal itu 5-6 menit. Tapi setelah kita cek di mesin, ternyata ya itu sama tadi, di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit rata-rata. Berita itu malah 0, sekian detik itu. Kalau berita dia baca lead-nya aja, dia tinggal. Bercerpen 2 menit di Kompas. Sebenarnya nggak tuntas dia baca pasti gitu. Nah, saya kemudian menarik semacam kesimpulan, analisa lah, asumsi dasar ya, belum kesimpulan mungkin ya, asumsi gitu. Jangan-jangan memang kita harus menemukan metode yang lebih sesuai dengan dunia digital gitu. Metodenya seperti yang saya bilang tadi, salah satunya kemungkinan besar kultur visual itu harus kita ikuti ketika kita menyajikan karya sastra gitu. Mungkin penyairnya kalau selama ini kita cuma majang fotonya, kalau puisinya dimuat itu pun kadang-kadang ya. Sekarang kita tampilin videonya, misalnya, dan langsung penyairnya baca aja. Jadi orang ketika atau dia dalam bentuk audio ya, ketika berjalan dimanapun, itu dia bisa mendengarkan misalnya gitu. Dia mendengar, oh puisinya Nisa nih lagi dimuat di koran mana gitu, koran A. Disebut, oh kita dengerin deh, diklik, dengar suaranya Nisa baca puisi. Apakah itu gitu? Bentuk yang lebih sesuai dengan dunia artinya visual digital. Masih ruang digital ini memerlukan eksperimen yang banyak. Siapa yang nanti ternyata unggul, artinya metode ini yang baik gitu. Yang baik. Dan itu harus terus dilakukan karena kan dia baru ya, nggak bisa berhenti. Kompas menemukan ini contoh lagi ya, ini Kompas ya. Ketika cerpen dimuat, Kompas nggak hanya berhenti pada pemuatan cerpen di koran ya. Lalu Kompas kepingin ada ilustrasinya. Ilustrasi ini tidak cukup hanya dibikin oleh ilustrator Kompas, maka dia melibatkan pelukis. Pelukis lah kemudian yang dikasih. Itu baru tingkat 2-nya. Diantologikan. Digambar. Jadi cerpen itu kemudian direspon oleh pelukis-pelukis yang terkenal namanya. Lalu muncul bentuk visual. Setelah itu kemudian ada cerpen pilihan Kompas. Iya, diantologikan bersama itu ya. Ada buku kemudian turunannya, ya kan? Menjadi buku lah dia. Lalu menjadi pameran. Karya-karya visual pelukis-pelukisan itu dipamerin gitu kan.
Itu udah 4. Lalu yang terakhir yang saya bikin ada workshop cerpennya, kelas cerpen Kompasnya. Itu 5 turunannya. Nah ini kan pencapaiannya kira-kira dimulai tahun 2011 lah. Dan tahun 2092 lah untuk cerpen pilihan Kompas ya. 2092 sampai 2011 itu workshop. Ada 5 turunan. Padahal di dunia digital kan kita harusnya melakukan satu sistematisasi ya ini, rangkaian semacam ini harusnya gitu. Iya. Kita kan baru memindahkan hal yang pertama. Betul. Bahwa pemuatan itu dalam bentuk digital, ya ambil aja teksnya, terus kita pindahin ke digital. Ternyata tantangannya ya tadi itu. Di koran itu sudah terjadi 5 turunan gitu. Sementara kita enak-enak ambil yang pertama cuma dipindahin di media digital aja. Kan kemunduran buat saya. Cuma teknologinya aja yang cara kita membaca, memindai aja yang baru sebenarnya gitu kan. Pindah platform aja. Kan artinya ini nggak kita lakukan. Artinya bukan kalau ada yang mengatakan wah itu mah orang konvensional, orang dulu. Ternyata enggak, karena Blican juga tadi menyampaikan adaptasi ke pemindahan ke digital ini tidak berdampak inherent dengan durasi yang dilakukan oleh pembaca ketika dia di gadget gitu ya. Mbak Nisa pernah karyanya ditampilkan di platform digital dan merasa bangga gitu? Ya, kalau saya sebagai penulis sebenarnya tidak lagi khawatir karena sebenarnya banyak ya sekarang ruang-ruang yang bisa mempublikasikan bahkan sesederhana misalnya generasi Instaput itu dia hanya bikin kutipan-kutipan puisi dipajang di Instagramnya dan cukup ramai juga. Ya saya sangat senang tentu saja kehadiran media-media digital yang mulai meminta kirim dong tulisan cerpenmu, esaimu, puisimu gitu ya. Karena kan saya juga pernah mengalami masa cetak dan betapa deg-degannya ketika menunggu tulisan gue dimuat nggak ya di koran mana gitu. Kayaknya perasaan itu tidak bisa tergantikan sih Blican. Saya kayaknya masih senang. Saya kira kuncinya itu ya. Fisik, deg-degan itu ya. Iya. Deg-degan itu dalam bahkan sebenarnya saya menangkap gini. Jadi ada hal yang sebenarnya di media digital dan kemudian media sosial ya yang dihilangkan. Betul. Jadi langkah itu dilewati yaitu kurasi. Jadi kan nggak ada tantangannya. Jadi deg-degannya Nisa itu hilang karena dia bisa aja mau posting sendiri di blognya sendiri. Betul. Kenapa harus melalui Chan misalnya gitu kan. Tapi kan patok tantangannya menjadi berbeda ketika kita dikurasi. Itu ada perasaan yang merasa bahwa itu adalah parameter pencapaian dari Nisa ketika dia lolos misalnya di publik puisi Kompas. Karena ada parameter yang digunakan gitu oleh si kurator. Di tongkrongan kami tuh ya kalau lu jangan ngaku penyair kalau puisinya belum dibuat di Kompas gitu. Tapi intinya pengakuannya itu sih yang. Ya, dan kan ini jadi parameter. Ya. Dulu kalau cerpen saya dimuat di Anita Cemerlang, saya senang sekali. Walaupun honornya cuma 25.000 ya. Itu tahun 80-an. Anita Cemerlang itu pernah dengar mungkin Kang Jajang? Anita pernah. Ya, pernah dengar ya. Itu satu majalah remaja tapi isinya cerpen semua. Cerpen remaja. Oh, bukan yang itu kayaknya bukan. Ini Anita Cemerlang sama ada 2 aneka satu lagi. Jadi 2 aneka tahu. Itu saya nulis di Anita Cemerlang itu. Banyak penulis kayak Yanus Nugroho, Kurnia Upendi itu lulusan dari Anita Cemerlang itu sekarang. Askef. Itu jadi kalau itu sudah lolos, berarti saya akan nunggu weselnya nih. Dikirim. Sudah diaku sebagai cerpenis Indonesia. Itu cuma 25.000 satu honornya itu. Dan saya masih punya clippingnya tuh sampai sekarang. Wah, jadi Mbak Nisa banyak sekali hal pokok yang disampaikan oleh Blican. Tentu saja sangat banyak pertanyaan yang ingin saya ajukan kembali, tapi mungkin kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya ya. Boleh. Berkenan nanti. Tidak cukup satu sesi kan? Tidak cukup satu sesi. Banyak yang detail yang mungkin perlu kita bahas ya. Iya. Tadi belum selesai juga sebenarnya bagaimana mentoring di workshop kelas penulis cerpen itu. Karena ini penting Blican, teman-teman muda di daerah yang mengelola komunitas, dia juga mulai membuat kelas-kelas menulis. Dan saya kira seharusnya Kompas menjadi prototipe ya. Artinya yang dilakukan Blican ini bisa diajarkan lah ya. Bisa diduplikasi oleh para pegiat komunitas sastra di daerah-daerah. Betul. Thank you banget Blican. Pilihan waktu kali ya. Iya, siap. Blican, kalau ada sobat baca di daerah yang ingin mengundang Blican seperti itu, bagaimana caranya? Saya terbuka sekali terhadap hampir semua undangan saya penuhi ya. Jadi mungkin banyak orang mengira bahwa saya dalam posisi yang sangat angker, susah angker gitu. Susah dijangkau gitu ya. Memang angker gitu kan posisinya gitu. Coba aja DM, pasti saya balas tuh, siapapun. Mahasiswa yang baru belajar pun, kalau DM di Instagram misalnya, di media sosial, kalau dia nggak tahu di WA,
itu pasti saya balas. Bahkan baru aja pergi datang ke Palembang untuk mengajar mereka di 3 hari ya. Itu mulainya dari mahasiswa. Beli boleh nggak menulis kreatif gitu ya? Boleh aja. Saya terbang ke sana kemudian mengajak mereka bagaimana memahami dunia tulis menulis secara lebih menyeluruh ya. Jadi tidak sekedar gue punya puisi, bukan hanya itu ternyata gitu. Jadi ada problem besar yang menjadi tanggung jawab penulis kita. Itu makanya saya ini numpang sedikit ya. Itu makanya saya bersedia ikut duduk di presidium Alinea itu. Jadi bagaimana saya bisa ketemu dengan para penulis yang selama ini gitu dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali hal-hal yang perlu kita pahami bersama, termasuk soal hukum. Siap. Alinea itu kemarin 10 Desember menerbitkan kumpulan cerpen bertajuk Cinta Itu Menyembuhkan. Cinta yang menyembuhkan. Menarik. Mbak Nisa ada yang mau disampaikan lagi? Cukup lah. Cukup, Tadi udah. Ya. Cukup. Richard, sekali lagi kami sampaikan terima kasih sudah menerima kami kuatbaca.com di Bentara Budaya Jakarta untuk berbincang dengan sosok angker ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Amin. Ya. Terima kasih. Siap. Mungkin di tahun baru nanti ya. Oke. Kalau mau lebih detail kita akan berbicara tentang bagaimana lanskap dunia tulis menulis kita, khususnya pada kelas-kelas cerpen yang selama ini atau kelas-kelas penulis kreatif lah ya. Kalau cerpen terlalu kecil mungkin kita bisa luaskan menjadi kelas-kelas kreatif yang barangkali banyak sekali peminatnya sekarang. Dan mereka menurut saya kebanyakan belum ketemu jalannya, bagaimana caranya menulis. Terima kasih sudah membuka jalan untuk teman-teman yang lain, Belican. Terima kasih, Belican. Salam dulu. Terima kasih. Sobat Baca, kita akan melanjutkan lagi sesi Safari Sastra selanjutnya. Nantikan terus di channel YouTube kuatbaca.com. Sampai jumpa.